Silakan Pak Gawus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri ATR BPN, beserta seluruh jajaran, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya merasa rugi kiranya kalau tidak menyikapi progress report yang disampaikan oleh Pak Menteri yang sangat luar biasa ini. Tentu saya akan memberikan beberapa komentar berkaitan terhadap apa yang sudah Bapak sampaikan dan juga sudah saya coret-coret terhadap kertas kerja yang Bapak berikan kepada kami. Pertama adalah tentang realisasi anggaran 2023. Capaian anggaran persentasenya adalah 97,56%. Kita melakukan RDP berkaitan terhadap evaluasi dan rencana anggaran 2025. Ini adalah merupakan hari kedua. Tadi dengan Menseknek, Mensekap, KSP, BPIP. Kemarin Menteri Dalam Negeri, IKN. Dan terakhir pada hari ini dan insya Allah besok akan berlanjut. Saya catat itu realisasi-realisasi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga itu. Rapor yang dari Bapak ini saya lihat sangat luar biasa. Capaiannya tidak seperti yang lain yang malah ada yang 86, sekian persen. Oleh karena itu yang 86,36% itu adalah Bawaslu. Anggarannya 9,9%. Artinya ada dana yang tidak terrealisasi lebih 1T. Berita saya hari ini menyikapi tentang hal tersebut. Artinya adalah sia-sia kiranya kalau kita tidak mampu melakukan maksimalisasi terhadap pemakaian anggaran. Inilah yang saya maksud. Kementerian Dalam Negeri 97,25%. IKN 95%, berarti masih baik. Kemudian KPU 96% sebagai bandingan bagi Pak Menteri. Bawaslu sebagaimana saya katakan tadi 86%. Mensekap luar biasa 98%. Kemudian Menseknek adalah 97%. Kemudian BPIP adalah 96%. KSP 98%. Dari semua anggaran itu, ATR BPN adalah pemakaian anggaran termasuk besar bagi kami Komisi 2 sebagai mitra. Karena ATR BPN sifatnya adalah vertikal. Ini manakala dibandingkan dengan yang lain, Bapak ini surprise. Mampu memanage kakan-kakan, kanwil-kanwil, sebab anggaran itu tidak hanya terpusat di kementerian, tetapi bagaimana hal ini dipicu dan dipacu kakan-kakan itu. Inilah yang saya lihat beda. Tadi 97, tapi di rata-rata peringkat ATR BPN sangat luar biasa. Itu yang pertama saya berikan apresiasi. Tentu saya berpesan bagaimana ke depan ini bisa dipertahankan kalau dapat ditingkatkan. Itu pesan saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian Bapak Menteri. Yang juga luar biasa adalah tentang capaian 10 program. Rata-rata 100%, ada yang malah lebih. Yang di bawah 100% hanya 2 item, yaitu tentang sertifikasi hak atas tanah PTSL dan redistribusi, yaitu 88,15%.
Di atasnya adalah lebih, ada yang 143%, 101%, 116%, 120%. Tentu saya juga memberikan masukan terhadap hal ini. Capaian itu hendaknya cuma 100%. Tidak boleh lebih. Kalau berlebih, bisa saja bawahan Pak Menteri, target yang dicapaian itu memang diproyeksikan 100%, lalu dikurangi supaya ada lompatan. Yang ingin pesan saya adalah perencanaan terhadap rencana capaian ini tentu yang pas itu adalah 100. Kalau 100 lebih, tentu dipertanyakan perencanaan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Walaupun ini bisa kita diskusikan terhadap persoalan apa yang saya ungkapkan. Berikutnya adalah tentang anggaran 2024. Tadi juga indikatornya sangat luar biasa. Bisa dijadikan sampel ketika pemakaian anggaran pada tahun anggaran berjalan. Di tahun 2023 hanya 29,86 sampelnya. Hari ini capaiannya pada tahun anggaran sampai dengan bulan Juni, pada tahun dan bulan yang sama ada peningkatan. Ini sangat luar biasa dan kami tadi dan saya pribadi juga menyikapi kepada kementerian lembaga yang lain. Saya minta agar bagaimana capaian realisasi anggaran 2024 itu jangan di akhir anggaran tergopoh-gopoh. Jadi karena ingin mencapai 100 atau 97%, realisasinya jangan di akhir tahun anggaran. Kalau dapat dari sekarang itu sudah mulai dilakukan langkah-langkah sesuai dengan perencanaan yang Bapak lakukan. Tentu ini akan berpengaruh terhadap dinamika ekonomi. Bagaimanapun serapan anggaran tentu akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu ini saya harapkan bisa menjadi catatan penting bagi Pak Menteri dalam merealisasikan anggaran tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tadi memang ada target-target program di tahun 2024 itu ada 0,8%. Ini memang tidak bisa berbanding lurus. Harus sama dengan bulan Juni pada hari ini capainya sekian. Ada pembenahan-pembenahan yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan pembenahan, perencanaan dan lain sebagainya itu jangan nanti sebagaimana realisasi anggaran yang saya sampaikan juga karena mencapai target lalu realisasi terhadap program itu tidak maksimal. Artinya yang saya ingin katakan adalah kualitas, kuantitas harus berbarengan terhadap apa yang ingin dicapai oleh kementerian ini. Terakhir adalah anggaran yang Bapak sampaikan pada kami untuk tahun anggaran 2025 adalah 6,454 T. Saya hitung-hitung itu turun 20% dari tahun 2023. Saya selalu menyampaikan kepada Pak Sofyan Jalil, kepada Pak Hadi Cahyanto, bagaimana ini adalah program PTSL ini adalah program prioritasnya Pak Jokowi sebagai Presiden. Memang capaian anggarannya tadi sudah lebih dari 100%. Tetapi anggarannya turun 20%, menurut hemat saya itu adalah sesuatu menjadi persoalan bagi kementerian ataupun lembaga apapun. Apalagi di kementerian ATF BPN yang nilainya adalah 8T ketika 2023. Hari ini yang direkomendasikan oleh Bappenas bersama Menteri Keuangan cuma 6,4T itu. Bagaimana Bapak bisa mensiasati kekurangan yang 20% itu menurut hemat saya sangat fantastik. Harusnya anggaran ini makin lama makin naik. Apalagi di tahun 2023 itu baru pulih pandemi COVID. Sekarang ini tidak ada alasan untuk melakukan pengurangan. Oleh karena itu tadi sebagaimana dikatakan oleh pimpinan, Pak Menteri tidak meminta adanya tambahan anggaran untuk tahun 2025. Kenapa itu tidak dilakukan? Paling tidak
kalaulah seandainya Pak Menteri meminta ada tambahan kepada kami, tentu ini juga merupakan kesimpulan rapat nanti untuk bisa juga dibawa ke badan anggaran sehingga mendapatkan keleluasaan Pak Menteri dalam memanage apa yang Bapak Menteri pimpin terhadap kementerian ini. Inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau bisa disebutkan berapa lagi yang diperlukan anggaran itu, sehingga ini menjadi kesimpulan tentu sesuatu yang sangat luar biasa pula dan menjadi legasi bagi kami Komisi 2 karena pembahasan anggaran selama periode kami ini bukanlah makin lama makin turun, insya Allah ada peningkatan kembali terhadap apa yang pernah dicapai oleh Kementerian ATR BPN ini. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus.